kawasan Malang, banyak orang mengenal Pak Huda. Seorang pembuat topeng bantengan, juga pelaku seni kuda lumping atau jaranan. Karya-karyanya pun telah banyak dimiliki orang. Bahkan, beberapa wisatawan lokal sangat tertarik dengan topeng-topeng buatannya. Tetapi tidak banyak orang yang mengetahui sisi lain di balik kehidupan Pak Huda sebagai seorang pengrajin dan seniman. Setiap pagi dengan bersemangat, Pak Huda mulai melakukan rutinitasnya. Peralatan dan bahan-bahan lainnya, juga karya-karyanya yang hampir selesai, mulai disiapkan. Lokasi tempatnya bekerja hanya di depan rumah. Disitulah Pak Huda biasa membuat topeng bantengan dan karya lainnya. Peralatan dan lokasi sederhana tidak menjadi halangan baginya untuk terus bekerja dan berkarya. Bukan di sebuah gedung ataupun galeri, melainkan teras kecil di rumah sederhana dengan jalan sempit adalah tempatnya menjual dan membuat karya-karya. Di rumah sederhana tersebut, Pak Huda mengeluarkan dan menata topeng-topengnya dari dalam rumah. Setelah selesai, dengan bahan yang ada, Pak Huda mulai membuat topeng. Nurul Huda. Umur saya sekitar 38. Kalau saya setiap hari, kalau kerja saya asli supir pribadi. Di samping waktu pulang, ini saya juga bikin banteng, bikin pecut, bikin caplokan. Cuma kalau bikin banteng itu kan jarang, cuma pesanan. Kalau pecut itu memang sehari-hari. Untuk kesibukan sehari-hari ya untuk tambahan kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, Pak Huda terus membuat topeng dan karya lainnya. Yang paling sering adalah membuat kepala banteng untuk pertunjukan seni. Dalam pembuatannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Di atas kayu, kedua tangan Pak Huda mulai sibuk membentuk karakter yang diinginkan. Telah banyak topeng yang dibuat. Telah banyak pula karya-karya yang dilihat dan dibeli. Bahkan beberapa orang telah mencoba belajar membuat topeng dari Pak Huda. Tidak mudah membuat dan menjual topeng, karena topeng bukan kebutuhan pokok. Karena topeng hanya menjadi penghias dan sedikit peminatnya. Namun karena topeng, Pak Huda dapat bertahan hidup. Ini bikin banteng ini sudah lama. Dulu memang saya ikut kesenian kuda lumping sama kesenian banteng. Memang dulu. Terus saya ingin berdirikan kesenian, jadi saya bikin sendiri. Kalau belajar ini enggak, saya belum pernah belajar, cuma langsung bikin. Sebuah pelestarian. Itulah yang dilakukan Pak Huda, selain menjual dan membuat. Walaupun di sebuah rumah sederhana, namun dengan kesabaran dan kegigihan, Pak Huda terus bersemangat mempertahankan keberadaan topeng dan karya lainnya, yang juga merupakan salah satu peninggalan seni Kota Malang.
Bertahun-tahun Pak Huda menggantungkan hidup dari topeng. Tidak ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Huda tidak memperdulikan tubuhnya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, menikmati karya-karyanya. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, bekerja, dan terus bekerja. Memaksanya untuk terus tersenyum bersama topeng bantengan di rumah sederhana. Kalau kesenian bandengan, dulu waktu pertama saya ikut kesenian kuda lumping. Dulu kesenian kuda lumping ikut di Wagir, terus berhenti lama, akhirnya saya ikut bandengan. Pekerjaan yang dilakukan memang bukanlah pekerjaan yang biasa. Dengan kayu-kayu yang terkadang susah didapat. Belum lagi memerlukan ketekunan dan kesabaran. Tetapi dari sinilah terjadi komunikasi dan sapaan-sapaan akrab atau sekedar tawar-menawar dari para kerabat maupun calon pembeli. Walaupun sekedar bertanya, itu sudah cukup membuatnya tersenyum. Bahkan terkadang, beberapa dari mereka hanya mencoba untuk belajar. Ini kalau saya bekerja masuk mulai jam 9 siang, nanti pulang sekitar setengah 1, jam 1 paling siang, baru mulai bikin pecut. Permisi Pak. Pak siapa? Pak Huda. Oh Pak Huda. Iya. Ini gimana, saya mau tanya-tanya sama Bapak ini. Cara pembuatan ini, Bapak sudah lama menekuni dunia ini Pak? Ya hampir 5 atau 6 tahunan. 5 atau 6 tahunan. Terus selain bikin pecut, juga bikin ini, bikin apa lagi Bapak kegiatannya? Kepala banteng. Kepala banteng. Ya, bikin kepala banteng, ya bikin pecut, bikin caplokan. Bikin caplokan. Itu pemesanan atau gimana itu Pak? Kadang pesanan ada, cuma kalau masalah pecut itu setiap hari bikin, yang terima sudah ada. Yang terima sudah ada. Terus untuk mencari kayunya ini susah apa enggak Pak? Di mana Bapak mendapatkan kayu-kayu seperti ini? Kalau kayu yang kecil-kecil kayak gini, beli satu bintil itu harganya 15.000. Terus per potong seperti gini, udah jadi gini nih Pak, dijualnya berapa Pak? Kalau jadi itu antara 50-60. 50 sampai 60. Ini kayu apa namanya Pak ya? Kalau ini kayu mengkudu. Mengkudu. Ibu ada di dalam Pak? Ada. Ya, saya tak mencoba ke Ibu dulu, tak kenalan ke Ibu. Nggih. Matur nuwun ya Pak ya. Saat Pak Huda bekerja, sang istri membantu kebutuhan keluarga dengan membuat kerupuk. Dibantu anak-anaknya yang lain, setiap hari kerupuk dibuat untuk kemudian dikirim ke warung-warung kecil atau toko-toko langganannya. Tidak banyak hasil yang didapat dari menjual kerupuk, hanya sedikit membantu kebutuhan pokok keluarga. Walaupun hanya sebagai pembuat dan penjual kerupuk, istri Pak Huda juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus merawat suami dan memenuhi kebutuhan hidup. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah. Ketika harga-harga mulai melambung, dan ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang istri
yang mempunyai harapan besar bersama kerupuk buatannya. Misi Bu. Siapa Bu? Gimana Bu? Sudah lama usaha apa? Kerupuknya? Baru 5 bulanan. Tuh, ini bahannya dari apa ya Bu? Kanji sama terigu. Oh gitu. Proses untuk jadi seperti ini terus dipotong-potong itu gimana Bu? Proses jadinya kerupuk seperti ini bikinnya gimana awalnya? Bikinnya ya bawang digerus Ya. sama garam, terus kasih air, terus dicetak. Oh gitu. Baru dijemur dulu, setelah itu digoreng. Ya, Digoreng dijual atau hanya diginiin dibungkus gitu gimana? ya ada yang ini, ada yang goreng. Gitu. Oh, ada yang memang permintaan seperti ini aja, ada yang sudah digoreng juga gitu. Ya. Gimana kalau kita sama melihat Ibu menggoreng di dapur gitu? Mari Bu. Begitulah pagi hari saat semua orang terlelap. Api kecil dari sebuah kompor sederhana di sebuah rumah yang tampak tua dan sempit menghangatkan orang yang berada di dekatnya. Suara gemericik minyak panas menunjukkan kehidupan hari ini telah dimulai. Tidak banyak yang bisa dilakukan istri Pak Huda. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorongnya bekerja sebagai pembuat dan penjual kerupuk. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Berapa ini isinya Bu? 5 ya? Ini nanti Ibu yang antar atau ada yang ambil Bu? Antar sendiri, Bu. Oh, Ibu sendiri yang antar. Ini yang tadi dibilang keuntungannya 20 gitu ya. Itu per hari atau gimana? Apa sekali goreng atau sekali bungkus ini? Setiap hari. Setiap hari. Terus kalau sama penghasilannya ini perharinya bisa-bisa dapat berapa? Kalau ini ya sedikit. Oh gitu. Sebungkus gini ini berapa? Satu bungkus seperti ini gimana? Dari Ibu? Iya. Dari saya 400. Oh dari Ibu 400. Terus dijual ke orang gitu ya? 500. Hari semakin sore. Di luar, Pak Huda terus membuat topeng dan pecut. Seni telah menjadi bagian hidupnya. Selain topeng dan pecut, Pak Huda juga sering melakukan kegiatan seni lain, yaitu seni bantengan. Bersama beberapa rekan, sebuah kelompok seni bantengan didirikan. Beberapa prestasi telah diraih Pak Huda dengan kelompoknya. Dengan keahlian yang dimiliki, Pak Huda juga turut melatih dan membina. Kalau bikin pecut itu kalau waktu nggak bisa diterapkan, tergantung pesanan. Ya kadang sampai subuh, terkadang sampai subuh. Kalau bikin banteng itu cuma sampai sore mungkin, kan malu sama tetangga. Kalau saya sebetulnya, memang saya ini mempunyai jiwa seni dari kecil. Jadi kalau saya berdirikan antara kesenian bantengan sama kesenian kuda lumping itu, saya itu sebetulnya gini, eman. Nanti kalau punah, kan ini punya nenek moyang kita kan, gitu. Eman kalau punah. Seperti inilah keadaan rumah Pak Huda. Rumah yang ditempati sejak lama. Dinding terbuat dari anyaman bambu dan mulai rapuh.
Lantainya pun masih beralaskan tanah. Sementara atap sudah banyak yang berlubang. Peralatan yang digunakan juga sangat sederhana. Baginya rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga kecilnya. Nomor satu memang kebutuhan. Dari kebutuhan saya menghidupi anak istri saya nyambi kayak gini untuk mencukupi. Daripada kita itu nganggur, menjagakan cuma satu pekerjaan, lebih baik waktu luang itu untuk digunakan. Pak Nurul, terima kasih. Saya sudah 1 hari ini mengikuti perjalanannya Pak Nurul dengan Ibu. Pak Nurul yang dengan teguhnya bekerja untuk membuat pecut, membuat patung, dan Ibu juga membuat kerupuk dengan sambil menunggu warung peracangannya ya Bu ya. Saya dari pihak Dama TV mengaturkan terima kasih banyak kepada Pak Nurul, kepada Bu Nurul. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan umur yang barokah, rezeki yang bermanfaat, juga langgeng semuanya, usahanya juga tambah maju ya Pak Nurul. Semoga dengan adanya Dama TV bisa meliput Bapak dan Ibu seharian ini, pemirsa Dama TV juga bisa menyaksikan Bapak dan Ibu betapa kompaknya mencari rezeki untuk kehidupan ke depan juga untuk anak-anak. Baik Bapak, Pak Nurul dengan Ibu, ini ada sedikit bingkisan dari pemirsa Dama TV buat Bapak dan Ibu. Mohon diterima. Juga ini ada sedikit dari pemirsa Dama TV kepada Bapak dan Ibu Nurul. Semoga berkenan buat Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf Pak. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu. Baik Pak Nurul, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf Ibu, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekali lagi matur nuwun ya Pak ya. Bu, terima kasih ya. Sebuah kisah dari sang pekerja keras dengan pekerjaannya sebagai pembuat topeng dan pecut, juga kerupuk. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Sebuah kisah kecil perjalanan hidup yang tak hanya sekedar berharap, tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari sang pekerja keras.